Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat yang luar biasa untuk kita. Sholawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Isna Wahyu Oktavia, kemudian Arum Rahmawati, Indri Setyo Nugroho, dan Iza Zulfa Sabrina akan menyampaikan materi diskusi dengan judul Cinta Tanah Air atau Nasionalisme. Baik, langsung saja kita akan memasuki kepada materi yang pertama, yaitu pengertian dari nasionalisme. Nasionalisme adalah sebuah pemikiran yang memunculkan ide-ide bagi diri bangsa untuk mempertahankan kedaulatan bangsanya dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk masyarakat Indonesia. Nasionalisme dalam suatu negara sangat dibutuhkan, karena paham inilah yang mampu untuk mengutuhkan bangsa kita. Adanya rasa persatuan dan kesatuan dapat terwujud jika semua masyarakat di benak jiwanya terdapat rasa nasionalisme yang kuat. Namun, sangat disayangkan jika semangat nasionalisme masyarakat Indonesia kini kelihatannya mulai meluntur dari generasi muda bangsanya. Baik, kemudian tujuan nasionalisme. Nasionalisme memiliki tujuan, yaitu yang pertama, menjamin kemauan dan kekuatan untuk mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat rela berkorban. Tujuan nasionalisme yang kedua yaitu menghilangkan ekstremisme atau tuntutan yang berlebihan dari warga negara atau individu dan kelompok. Kemudian contoh dari sikap nasionalisme. Yang pertama, mencintai alam dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Yang kedua, menciptakan kerukunan antar lingkungan, suku, dan agama. Yang ketiga, taat terhadap hukum negara. Yang keempat, selalu melestarikan budaya dengan bangga. Yang kelima, berusaha mempertahankan produk budaya dalam negeri. Dan yang keenam, membanggakan negara di kancah dunia atau internasional. Berikut ini adalah hadis-hadis yang menjadi dalil cinta tanah air menurut para ulama ahli hadis. Hadis yang pertama yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. An annasi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idh qadima min safarin fanadhara illa judurati al-madinati awdu'a naqatahu wa in kana ala dabbatin harrakaha min hubbiha wa fil hadisi wallalatun ala fadli al-madinati wa ala masru'iyatu bih wa dhonil hanini ilaih. Yang artinya, diriwayatkan dari sahabat Anas bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika kembali dari bepergian dan melihat dinding-dinding Madinah, beliau mempercepat laju untanya. Apabila beliau menunggangi unta, maka beliau menggerakkannya untuk mempercepat lajunya karena kecintaan beliau pada Madinah. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, dan Tirmizi. Hadis di atas menegaskan bahwa terdapat dalil atau petunjuk, yaitu yang pertama tentang keutamaan dari kota Madinah, dan yang kedua diisyaratkannya cinta tanah air dan selalu rindu kepadanya. Oke, baik, bismillah. Di sini saya Arum Rahmawati akan melanjutkan penjelasan ya tentang lanjutan dari hadis cinta terhadap tanah air atau gimana kita mewujudkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air gitu loh. Karena rasa ini harus kita pupuk ya. Kita adalah anak muda. Anak muda itu adalah penerus bangsa gitu loh. Kalau kita nggak punya rasa itu, mau jadi apa negara kita gitu. Nah, ini sependapat dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar yang dikatakan oleh Badr al-Din al-Aini. Beliau mengatakan, wa fi dalalata ala fadlil madinati wa ala masyru'iyati hubbil watani wal hanni wal hinnati ilaih. Yang artinya, di dalam hadis terdapat dalil petunjuk atas keutamaan Madinah dan petunjuk atas disyariatkannya cinta tanah air dan rindunya padanya. Nah, dari perkataan Al-Badar ini jelas ya bahwa kita itu harus punya rasa cinta terhadap tanah air kita.
tempat yang kita tinggali, tempat di mana kita lahir, tempat di mana kita dibesarkan. Tapi kadang aneh ya, kalau kita kalau saya udah hampir berapa tahun, 18 tahun lebih kita tinggal di Indonesia, maksud kita nggak cinta sama negara kita? Kan aneh gitu. Padahal fitrahnya manusia itu adalah saling mencintai sesama teman, saling mengasihi sesama binatang pun pasti teman-teman punya rasa saling mengasihi. Kalau di tengah jalan ngelihat ada kucing kesakitan, ada kucing kelaparan, pasti teman-teman ada rasa iba atau ingin membantu. Nah, ini juga sama halnya ya dengan negara kita. Negara kita itu juga patut untuk kita cintai karena kita adalah karena kita adalah para generasi penerus gitu loh. Generasi penerus yang harus bisa memupuk atau punya rasa nasionalisme ini gitu loh. Harus kita pupuk dari sekarang. Kalau kita nggak mulai, mau jadi apa negara kita gitu loh. Karena kan segala hal itu apa-apa yang harus kita sukai dulu, harus kita cintai dulu kan. Kalau kita nggak suka, kalau kita nggak cinta, kadang kan kita nggak mau ngelakuin hal itu. Kadang kayak males-malesan kayak gitu ya. Kalaupun kita tetap ngelakuin, pasti kan kayak kadarnya itu keterpaksaan dan hasilnya nggak baik kayak gitu. Contoh kecilnya aja lah, misalkan teman-teman mungkin suka nongkrong di kafe daerah mana gitu. Padahal itu jauh, tapi karena teman-teman suka tempatnya, karena teman-teman nyaman, teman-teman jadi terabas aja, maksudnya tempuh aja sejauh manapun, nggak jadi halangan buat teman-teman kayak gitu. Karena teman-teman udah punya rasa cinta itu tadi gitu loh. Nah, sama halnya dengan rasa cinta kepada tanah air kita. Nah, ini ya. Jadi di dalam hadis ini kita itu dianjurkan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, rasa cinta kita terhadap tanah air. Akan rusak negeri yang jelek atau gersang, maka sebab cinta tanah airlah dibangunlah negeri-negeri. Dari Ismail Haqi Al-Hanafi, Ruhul Bayan, Beirut, Dar Al-Fikr, Juz 6, halaman 441 sampai 442. Dari sini pun kita dapat mempelajari bahwa nasionalisme itu suatu pemikiran yang memunculkan ide-ide bagi diri bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan negara dan mempertahankan berdirinya suatu negara dengan cara mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk masyarakat Indonesia agar lebih maju. Nasionalisme dalam suatu negara sangat dibutuhkan karena paham inilah yang akan menyetarakan pemikiran bangsa yang mampu mengutuhkan bangsa kita. Adanya rasa kesatuan dan persatuan di dalam benak jiwa diri bangsa Indonesia menjadi suatu yang dapat terwujud jika semua masyarakat memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Namun, sangat disayangkan, masyarakat di Indonesia saat ini kelihatannya mulai kendor dari generasi muda bangsanya, padahal sangat sekali penting dibutuhkan nasionalisme. Baik teman-teman, nah kita menuju pada pembahasan mengenai dalil tentang cinta tanah air yang kedua, yaitu terdapat di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 66 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa asyadda tathbita. Yang artinya, dan sekalipun telah kami perintahkan kepada mereka, bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampung halamanmu, ternyata mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan sekiranya mereka benar-benar melaksanakan perintah yang diberikan, niscaya itu lebih baik bagi mereka dan lebih menguatkan iman mereka. Seperti dalam tafsir karya Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir fil Aqidah wal Syariah wal Manhaj menyebutkan, wa fi qawlu ima'un ila hubbi wa ta'alluqin nasi bihi wa ja'ala
qarina qatlin nafsi wa su'ubati hijrati minal auton, yang artinya di dalam firman-Nya terdapat isyarat akan cinta tanah air dan ketergantungan orang dengannya, dan Allah menjadikan keluar dari kampung halaman sebanding dengan bunuh diri dan sulitnya hijrah dari tanah air. Kesimpulan dari materi kali ini yaitu nasionalisme dimunculkan oleh kaum intelek dan terpelajar yang mana dalam perkembangannya akan menjadi cikal bakal terbentuknya kemodernan suatu bangsa. Hal yang harus kita tumbuhkan dari dalam diri kita yaitu jiwa nasionalisme. Mengapa? Karena kita sendirilah yang akan menciptakan cerahnya masa depan bangsa. Dan nasionalisme sendiri terbentuk karena adanya persatuan, yaitu antara kelompok, golongan, persatuan dari agama, ras, suku, dengan adanya persatuan yang kuat. Dalam Islam pun kita dianjurkan untuk memiliki rasa nasionalisme, cinta terhadap tanah air, seperti dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, sebagaimana Rasulullah SAW pernah berkata bahwa beliau sangat mencintai kota Mekah sebagai tanah airnya, karena beliau dilahirkan di kota Mekah, besar di kota Mekah, diasuh oleh orang Mekah, dan kedua orang tua Rasulullah adalah orang Mekah, serta seluruh keluarga Rasulullah adalah tinggal di Mekah. Maka dari itu kita sebagai generasi muda, mari bersama-sama kita tanamkan rasa nasionalisme cinta terhadap tanah air kita, yaitu Indonesia. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah sampai di penghujung presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 3. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan kasiran kepada teman-teman yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir, dan kepada Pak Halim selaku dosen yang telah menyaksikan juga. Kami mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman dan di hati Bapak dosen, dan ada pemahaman dari kami yang belum sepenuhnya sempurna. Nah, untuk itu, setelah menonton video ini, teman-teman yang belum memahami bisa langsung bertanya atau kita bisa langsung berdiskusi. Sebelum saya akhiri, poin penting yang dapat kita ambil adalah kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus, kita harus sadar dengan peranan kita, yaitu membawa perubahan. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan ini tadi ya, topik yang kelompok kami ambil, yaitu menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan rasa nasionalisme kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang mempunyai rasa itu. Baik, cukup itu, sekian. Syukran. Bila sabil haq fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.